Ngapunten dumateng para Bapak Ibu jamaah sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wonten asalipun Bapak Ibu jamaah pengawasan malam Minggu Wage ingkang tansah kula hormati lan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten saipun Bapak Ustadz Jajang Zailani ingkang tansah kula hormati, dalah para ibu, para bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken munjahaken pujalan puji syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah inayah dumateng kita sedaya, ingkang ngawujud kesehatan, kesalasan, langkung-langkung nikmat iman lan Islam saha ihsan, sehingga wonten ing dalu menika kita sasarengan saged rawuh wonten ing majelis thalabul ilmi malam pengawasan malam Minggu Wage. Monggo sareng kita syukuri nikmat menika kanthi kartamit hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten kesupen selawat salam mugi tansah atetna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun, sapanjenenganipun, lumeberipun dumateng kawula panjenengan sami. Mugi-mugi kita bincang pingatus sapanganipun yang mulia kiamah. Allahumma amin. Kas pindah kita aturaken matur nuwun dumateng Bapak Ustadz Jajang Zailani. Nyuwun ngapunten nggih basa Jawa nggih. Nah, nggih, mangke mbok menawi mboten paham barang. Ingkang sampun kersa minangkani menapa ingkang dados pamundutan saking kawula, saya perlu paring tausiah samakinipun wonten ing majelis pengawasan malam Minggu Wage lapanan menika. Mugi-mugi dados amal ibadahipun Bapak Ustadz wonten Allah Subhanahu wa taala. Wekdal sapapan kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena di malam ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk, untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan duduknya kita sebagai duduk yang dinilai ibadah oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang banyak, dan mudah-mudahan kita juga digolongkan termasuk golongan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besok bisa bersama-sama dengan beliau dan orang-orang yang dipilih yang dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Sholawat serta salam tidaklah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga orang-orang yang telah meneruskan perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, ibu-ibu ternyata ini masih semangat ya Bu. Semangat boten Bu? Semangat napa boten? Alhamdulillah. Kita di sini bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama, belajar bersama ini. Itu termasuk nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Dan nikmat yang paling banyak di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang pertama adalah nikmat iman kita. Dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah, dengan keimanan kita, kita masih semangat untuk menghadiri jamaah, untuk menghadiri majlis taklim ini. Berarti dengan iman. Andai kata diri kita tidak punya iman, ya kita mungkin tidak mau untuk menghadiri majelis ilmu di Masjid Al-Hijrah sekarang ini. Makanya alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita yaitu nikmat Islam kita. Kita diberikan agama yang benar di hadapan Allah, yang diakui oleh Allah, yaitu agama Islam. Agama yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaannya, kalau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam, itu agamanya apa Bu Pak? Agamanya apa Pak? Agama? Ya agama Islam sama, cuma istilahnya yang berbeda. Agama Tauhid. Dulu sebelum Nabi Muhammad namanya kaum. Lah ketika zaman Nabi Muhammad disebut umat. Nah, intinya sama, cuma beda bahasa saja, beda istilah. Begitu juga misalnya kitab-kitab suci yang diberikan Allah, yang diturunkan Allah kepada para nabi yang 4 itu. Kitab Taurat berbahasa Ibrani, kitab Zabur berbahasa Kibti, kitab Injil berbahasa Suryani, bukan Suryono Bu, Suryani. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab. Intinya sama, intinya mengajarkan ketauhidan kita, mengajarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat yang ketiga selain nikmat Islam, yaitu nikmat ihsan. Ada iman, ada Islam, ada
ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kita selalu taat kepada Allah, kita takut kepada Allah dimanapun kita berada dalam keadaan apapun. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikejar oleh kafir Quraisy, kemudian beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di sebuah gua namanya Gua Sur. Masuk ke dalamnya. Ketika itu apa? Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq merasa ketakutan. Kemudian apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kau takut, janganlah kau bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah membarengi kita. Allah mengawasi kita. Makanya kalau kita sudah mempunyai ihsan yang tinggi, kita kalau dikasih ihsan, insya Allah dalam keadaan apapun kita tidak akan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Akan selalu terus melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang keempat adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, para mbak-mbak, mas-mas, alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat. Padahal di luar sana sebagian dari saudara-saudara kita ada yang sakit, ada yang terkena bencana seperti di Cianjur. Itu bagaimana perasaannya? Pasti akan merasa sedih, kehilangan harta, kehilangan benda, bahkan kehilangan nyawa keluarganya. Tapi alhamdulillah sekarang di sini kita diberikan nikmat Allah, yaitu nikmat kesehatan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Ibu-ibu di sini ini dari mana saja ini? Ada yang dari Tempur Sari? Dari Perumpung? Semuanya Perumpung ya. Ada yang dari Wonosari ini. Nggih, Ustadz Tukino dari Wonosari jauh-jauh ke sini. Alhamdulillah ini. Ternyata ada yang dari Wonosari. Saya dari Sukabumi, Bu. Sukabumi. Kenal Bu Sukabumi, daerah Sukabumi? Kenal Pak? Dulu itu zaman tahun 90-an itu ada artis namanya Desi Ratnasari. Itu dari Sukabumi, Bu. Kebetulan bukan tetangga saya itu, jauh. Ya. Nah ini dari Sukabumi, Bu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan ibu pasti pulang ke Sukabumi, cepat ataupun lambat. Ya mungkin ibu-ibu yang duluan, saya yang terakhir, ataupun sebaliknya, saya yang terakhir, ibu-ibu yang duluan saja. Nah, baik. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, bisa melangkahkan kaki ke sini, ke masjid yang kita cintai ini, itu adalah suatu nikmat yang diberikan Allah, adalah hidayah dan petunjuk dari Allah. Kita wajib untuk mensyukurinya. Jangan sampai hidayah yang diberikan Allah itu jangan sampai disia-siakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berasal dari kata abu. Abu itu abun. Abun itu artinya bapak. Hurairah itu artinya berasal dari kata hirrotun. Hirrotun itu artinya apa? Artinya kucing. Kemudian ditasgir. Ditasgir itu dikecilkan. Dalam istilah bahasa Arab, dalam gramatika Arab, grammarnya bahasa Arab, itu kalau ingin mengecilkan suatu kata, itu namanya ditasgir. Kitabun, kalau dikecilkan, kutaibun, jadi kitab, buku kecil. Hiratun, kucing, kalau kucing kecil, hurairatun. Makanya di sini Abu Hurairah disebut Abu Hurairah. Aslinya itu namanya Abdurrahman. Kemudian dijuluki dengan Abu Hurairah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Ada sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat yang di rumahnya itu memelihara kucing. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu ada seorang sahabat
yang sangat dekat dengan Nabi, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu mengikuti belajar kemanapun Rasulullah itu berada. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. 3 tahun sebelum Rasulullah itu wafat. Tapi subhanallah, ternyata walaupun 3 tahun bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi zaman dulu tuh ada namanya Abu Hurairah, ada namanya Abdullah bin Mas'ud, ada namanya Abdullah bin Umar. Itu adalah sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh imam-imam hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Terus diajarkan ke generasi selanjutnya sampai sekarang kita alhamdulillah bisa menikmati, bisa membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya adalah yang saya baca ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah karangan Imam An-Nawawi Al-Basri. Basra itu sekarang tuh daerah Damaskus sana, daerah Suriah yang sedang perang. Kalau dulu namanya Suriah itu adalah gudangnya para ulama. Irak gudangnya ulama. Tapi sekarang sedang perang. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala, Rasulullah bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang berangkat pagi-pagi, cepat-cepat berangkat pagi ilal masjid, menuju masjid, auroha, atau berangkat sore-sore, maksudnya itu berangkat ketika mau sholat subuh, berarti pagi-pagi, atau berangkat cepat-cepatan sore-sore ketika mau masuk waktu maghrib. A'addallahu lahu fil jannati, maka Allah akan menyiapkan baginya fil jannati, di surga. Maksudnya akan dimasukkan ke dalam surga. Nuzulan kullama ghada auroha, ya maksudnya ketika seorang muslim, ketika seseorang itu cepat-cepatan berangkat ke masjid untuk memburu sholat berjamaah, untuk mengikuti sholat berjamaah, untuk sholat di masjid, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat di surga. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati," dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan kepada orang-orang yang beramal soleh, annalahum, bahwasanya kepada mereka tersebut, jannatin tajri, akan mendapatkan surga, tajri yang mengalir, jannatin tajri min tahtiyal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya di surga itu nanti ada sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu aw bihi mutasyabiha walau fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Nanti di surga itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh akan menikmati bagaimana keindahan surga tersebut yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai.
Walahum fiha azwajum mutahharatuhum fiha khalidun. Dan orang-orang yang akan dimasukkan surga besok, azwajum akan diberikan istri-istri. Mutahharatuhum fiha khalidun, yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka akan kekal selamanya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini, bahwasanya siapa saja yang cepat-cepatan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, entah dia itu berangkat untuk sholat berjamaah waktu subuhnya itu, ataupun sore, ataupun waktu-waktu yang lain, pokoknya cepat-cepatan, insya Allah nanti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nggih, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini adalah orang-orang yang tetap istiqomah, orang-orang yang rajin berangkat ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tersebut. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga ada hadis lain dari Abu Hurairah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci, barang siapa yang wudu ataupun mandi, fi baitihi, di rumahnya. Jadi sebelum ke masjid, di rumahnya mempersiapkan dulu mandi, wudu. Summa madha, kemudian dia berjalan ila baitin, menuju rumahnya Allah, maksudnya masjid, min buyutillahi, dari masjid-masjidnya Allah, liyaqdiya fardhatan, untuk melaksanakan kefarduan, min faraidillah, dari beberapa yang dipardukan Allah, kanat khutuwatuhu, maka langkah yang pertama, langkahnya orang tersebut, ihdaha tahuttu khotiatan, langkahnya yang pertama itu akan melebur dosa-dosa, melebur satu dosa di sini. Wal ukhra, dan langkah yang kedua, langkah selanjutnya, tarfa'u darajatan, akan diangkatkan derajatnya. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pokoknya hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yang pertama Imam Bukhari, kemudian muridnya Imam Muslim, itu adalah hadis yang sahih. Makanya dinamakan dengan muttafaqun alaih. Dua itu muttafaqun alaih itu, yang pertama Imam Al-Bukhari, kemudian muridnya bernama Imam Muslim. Kalau kitab Al-Bukhari itu aslinya ada 4 jilid. Beliau mengarangnya itu, menyusunnya itu selama 16 tahun. Imam Al-Bukhari itu menyusun kitab Al-Bukhari, Sahih Bukhari itu selama 16 tahun. Keliling dunia, keliling negara untuk mengumpulkan hadis itu, selama bisa mengarang kitab Sahih Bukhari itu selama 16 tahun. Kemudian muridnya namanya Imam Muslim. Jadi kalau kita berangkat dari rumah kita dari rumah itu sudah bersih-bersih, udah mandi, wudu. Makanya yang lebih utama wudunya itu di rumah. Bukan berarti nggak boleh di masjid, bukan. Yang lebih utama sebelum ke masjid itu sudah bersih-bersih di rumah, sudah tohara, mandi ataupun wudu di rumah, kemudian masuk masjid. Jangan dulu duduk, tapi kemudian langsung sholat tahiyatul masjid. Duduk, kemudian menunggu adzan, ataupun kemudian kalau sudah adzan kita kemudian melaksanakan sholat qobliyahnya. Jadi kalau melangkahkan kaki kita, satu langkahnya itu di sini tahuttu khotiatan. Langkah yang pertama itu melebur dosa-dosa. Wal ukhra tarfa'u darajata. Sedangkan langkah selanjutnya
itu akan diangkatkan derajatnya. Satu langkah menghapus dosa-dosa, sedangkan satu langkahnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sering sholatnya rajin, yang istiqomah ibadahnya, insya Allah rizkinya akan mudah. Kemudian umurnya insya Allah akan berkah. Kemudian juga akan dimudahkan dalam segala urusan. Kalau ibu-ibu di sini kira-kira yang paling jauh berapa meter, Bu, ke masjid, Bu, dari rumah ke sini? Ada yang 1 kilometer? Ada? Yang paling jauh kelihatannya Pak Ustadz Tukino ini. Berapa 1 kilo ya, Pak? 1 kilo ini. Nah ini. Ada sebuah hadis wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nasi ajran bis salati ab'aduhum ilaiha masyan. Inna a'zaman nasi, sesungguhnya yang paling mulia di antara para manusia, ajron, pahalanya. Jadi yang paling mulia pahalanya di antara para manusia adalah bisolati, di dalam solat, ab'aduhum ilaiha masyan, adalah yang paling jauh di antara mereka ketika berjalan menuju masjid, menuju solatnya. Ini kalau menurut hadis di sini. Tapi bukan berarti yang dekat itu pahalanya lebih sedikit, enggak. Maksudnya itu yang dekat bisa sama pahalanya, cuma yang lebih jauh jika benar-benar ingin berjamaah, memaksakan diri berjamaah, bersungguh-sungguh berjamaah, walaupun jalannya jauh, itu pahalanya lebih banyak. Walladhi yantadiru sholata hatta yusalliha mal imami a'dhamu ajran minalladhi yusalli summa yanamu. Kemudian yang kedua, selain orang yang jauh dari rumahnya menuju masjid, maksudnya menuju tempat sholat, yang kedua itu adalah orang yang menunggu sholat ya, sampai sholatnya itu bersama dengan imam. Oh, berarti sebelum adzan sudah duduk, sudah ada di dalam masjid. Nah, sebelum adzan sudah ada di dalam masjid. A'dhamu ajran minalladzi yusalli summa yanamu, itu lebih agung, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian setelah sholat dia tidur. Jadi tolong ya, kita sebagai kaum beriman, kita sebagai umat muslim, muslimat, kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jika kita ingin bahagiakan Allah besok di yaumil qiyamah, salah satunya kita harus bersegera untuk menuju masjid, bersegera melakukan sholat jika sudah berkumandang adzan. Syukur-syukur sebelum adzan kita sudah ada di masjid, sebelum adzan kita sudah bersih-bersih, sudah mandi, sudah berwudu. Jadi ketika selesai adzan itu kita bisa langsung sholat. Dan yang lebih baik adalah dengan sholat berjamaah, terutama bagi kaum muslimin. Itu kaum muslimin itu sudah seharusnya untuk selalu berjamaah di masjid. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ada lagi satu lagi juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya. Rasulullah bersabda, akan aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang bisa melebur dosa-dosa. Wa yarfa'u bi ad-darajat, dan akan mengangkatkan derajat. Dan kepengen dosa kita diampuni, pengen derajat kita itu ditinggikan oleh Allah. Kemudian para sahabat berkata, qalu, nggih,
ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, yang pertama isbaghul wudu'i alal makarihi. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu di saat waktu-waktu yang agak sulit. Menyempurnakan wudu di saat waktu-waktu yang sulit. Maksudnya apa? Di waktu-waktu misalnya di pagi hari kadang kan dingin. Tapi kalau kita paksakan wudu dingin, walaupun gini dingin kita paksakan wudu, itu termasuk isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Itu termasuk orang yang akan diampuni dosanya dan akan diangkat derajatnya. Wa kasratul khuta ilal masjid. Kemudian yang kedua, orang yang banyak melangkahkan kaki ke masjid. Semakin banyak kita melangkahkan kaki ke masjid, semakin banyak juga dosa-dosa kita dicabut, dihilangkan Allah. Semakin besar juga kita diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian wantidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Nek kalau bisa habis maghrib itu gak usah kemana-mana lagi. Habis maghrib wiridan, bar wirid dungo kemudian membaca Al-Quran atau berzikir ataupun diskusi keagama di masjid sambil menunggu waktu isya. Itu insya Allah termasuk suatu amalan yang akan menghilangkan dosa-dosa dan akan diangkatkan derajat. Menunggu sholat ba'da sholat, setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat yang lain. Kemudian fadalikum ar-ribat. Nah, jadi hal tersebut maksud yang pertama menyempurnakan wudu, yang kedua adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid, kemudian yang ketiga menunggu sholat setelah sholat. Itu kata Rasulullah fadalikumur ribat, artinya hal tersebut adalah benteng keimanan bagi kita. Dengan benteng keimanan itu kita insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan selalu dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada hidayah baginya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa duduk bersama, bisa belajar bersama, bisa mengaji bersama, bisa berjamaah bersama. Itu adalah suatu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian juga yang terakhir, Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Qala Allah azza wa jalla, innama ya'muru masajidillahi man amana billah wal yaumil akhir. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, jika kalian melihat ada seorang laki-laki yang membiasakan diri di masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian semua kepadanya bahwasanya dia mempunyai iman yang kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang meramaikan masjid, orang yang mengisi masjid dengan sesuatu yang disukai Allah dan Rasulnya, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang selalu istiqomah
menjalankan perintah Allah, istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga istiqomah meneruskan perjuangan para ulama salafus saleh, para kiai, para ulama, para ustad-ustad sampai ila yaumil kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mengangkatkan tangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini di pengajian ini mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan lahir batin kita, diberkahkan hidup kita, diberkahkan rezeki kita, dan diselamatkan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan juga anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Dan mudah-mudahan juga dusun kita, desa kita, tempat tinggal kita, negara kita mudah-mudahan dijauhkan dari bencana dan dari segala musibah. Mudah-mudahan juga dusun kita, desa kita, negara kita dijadikan oleh Allah tempat yang penuh dengan keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa hasin amalana wa ilal khairi qaribna wa syari'abna fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.